Apakah kalian pernah membayangkan bahwa satu kromosom tambahan dapat mempengaruhi perkembangan tubuh manusia? Pasti kalian penasaran kan? Untuk menjawab rasa penasaran kalian itu, ayo kita belajar di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Klinefelter Syndrome. Secara genetik, hal ini disebabkan oleh adanya satu kromosom X tambahan pada individu laki-laki. Pada kondisi normal, manusia memiliki 46 kromosom dalam setiap sel yang tersusun dalam 23 pasang. 2 di antaranya merupakan kromosom seks yang menentukan jenis kelamin, yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Perempuan secara normal memiliki 2 kromosom X, sementara itu laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Namun pada Klinefelter Syndrome, terdapat 1 kromosom X tambahan sehingga individu memiliki susunan kromosom 47 XXY. Secara genetik, sindrom Klinefelter disebabkan oleh adanya kromosom X tambahan pada laki-laki. Normalnya, laki-laki memiliki kromosom seks XY. Namun, pada kondisi ini, laki-laki memiliki kromosom seks XXY. Nah, hal ini disebabkan karena kromosom tidak berpisah dengan benar ketika pembentukan gamet baik dari sel sperma ayah maupun sel telur ibu. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan ekspresi gen yang disebut sebagai gen dosage effect. Nah, selanjutnya, perubahan epigenetik seperti DNA methylation dan juga perubahan ekspresi gen juga dapat mempengaruhi bagaimana gen-gen tersebut bekerja di dalam tubuh. Nah, hal inilah yang menyebabkan variasi gejala pada tiap individu yang mengalami Klinefelter Syndrome. Kromosom tambahan pada Klinefelter Syndrome tidak hanya mempengaruhi sistem reproduksi saja, tetapi juga mempengaruhi sistem tubuh yang lainnya. Salah satu resiko yang tinggi adalah diabetes tipe 2. Kenapa sih? Karena pada orang dengan sindrom Klinefelter biasanya itu memiliki resistensi insulin dan juga gangguan sistem metabolik. Ditambah lagi, kadar testosteron yang rendah akan memicu obesitas. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan resiko diabetes. Selain itu, sistem kardiovaskular pun juga ikut terdampak. Salah satu contohnya adalah jantung koroner dan juga hipertensi lebih tinggi. Nah, hal ini sering dikaitkan dengan dislipidemia, di mana terjadi gangguan lemak darah yang sering muncul pada kondisi. Nah, gak cuma itu, tulang pun juga ikut terdampak. Karena kadar testosteron itu penting untuk kepadatan tulang, maka kekurangan kadar testosteron itu dapat menyebabkan osteoporosis. Dan yang sering kurang disadari adalah dampak ke fungsi kognitifnya. Banyak penderita yang mengalami kesulitan belajar, khususnya pada kemampuan verbal. Beberapa juga mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan juga kecemasan, serta ADHD yang ditandai dengan pola hiperaktif dan juga kesulitan fokus. Jadi, Klinefelter Syndrome itu bukan hanya sekedar kelainan kromosom sederhana, tetapi juga mempengaruhi sistem biologis secara kompleks. Pada salah satu kasus menunjukkan seorang pasien dengan penyakit Klinefelter Syndrome yang sedang menjalani prosedur operasi dengan anestesi umum. Meskipun operasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, dokter harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko kardiovaskular, kondisi tulang dan paru pada pasien, serta gangguan metabolik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai genetika dan kondisi sistematik pasien sangat penting untuk memastikan prosedur medis dapat berjalan dengan aman dan baik. Kesimpulannya, Klinefelter Syndrome merupakan kondisi genetik kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor kromosom, hormon, serta sistem berbagai tubuh. Dengan adanya diagnosis yang tepat dan manajemen medis yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan.